Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutia Anissa Lutfa Sitompul dengan NIM 12040320234. Saya Resti Yolanda dengan NIM 12040303228. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahayu dengan NIM 12040320210. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Guntoro dengan NIM 12040310309. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamri, NIM 12040310241. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tobi Algali dengan nomor NIM 12040310260. Cara membuat wawancara kerja biar lebih nyaman. Hal pertama yaitu melaksanakan riset perusahaan yang dilamar. Adanya riset perusahaan dapat membuat Anda menjadi lebih tenang pada saat mengikuti tes wawancara kerja. Oleh karena itu, persiapkanlah diri Anda dengan sebaik-baiknya sebelum tes wawancara kerja. Tujuannya supaya Anda mempunyai pengetahuan dasar yang mumpuni, khususnya adalah pada saat pelaksanaan tes wawancara kerja. Yang kedua yaitu istirahat dengan cukup. Tidur memiliki peran penting guna meningkatkan tenaga serta stamina sebelum tes wawancara kerja. Jika tidak mempunyai waktu istirahat yang cukup, maka tentu hal tersebut dapat berdampak pada penurunan kemampuan kognitif pada diri Anda. Oleh sebab itu, pastikan Anda memperoleh waktu tidur yang cukup, yakni berkisar 8 jam, supaya Anda memiliki kesiapan untuk mengikuti tes wawancara kerja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 3. Menjual diri merupakan istilah yang memiliki arti bagaimana Anda mampu mempromosikan kelebihan kepada pihak pewawancara. Agar pewawancara berjalan dengan baik adalah dengan membuat suasana tidak tegang, yaitu dengan cara melakukan banyak pertanyaan. Yang keempat, menciptakan pertanyaan. Dengan pertanyaan, dapat membantu suasana berubah menjadi cair dengan melakukan berbagai hal pertanyaan dan menceritakan alasan Anda melamar posisi pekerjaan di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara-cara menciptakan kondisi wawancara. Sebelum melakukan wawancara, ada kalanya kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menghubungi orang yang akan diwawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta pastikan ketersediaannya untuk diwawancarai. Nah, yang kedua, persiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan dalam wawancara. Persiapkan daftar pertanyaan secara baik dengan memperhatikan 6 unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Pada saat kegiatan wawancara berlangsung, usahakan tidak terlalu bergantung pada pertanyaan yang telah disusun. Nah, yang ketiga, berikan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah perjanjikan. Nah, yang terakhir, perhatikan cara berpakaian, gaya berbicara, dan sikap agar menimbulkan kesan yang menarik. Penyajian atau pembuatan laporan hasil wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan agar tulisan wawancara menarik bagi pembaca ialah: 1. Kata-kata yang diucapkan narasumber hendaknya ditulis apa adanya. Hal ini akan membuat cerita menjadi hidup, seolah-olah narasumber langsung bercerita pada setiap pembaca. 2. Kejadian-kejadian, keterangan-keterangan, dan pendapat-pendapat yang diberikan narasumber mempunyai bobot terhadap tulisan. Namun, usahakanlah agar lebih jeli dalam penyampaiannya. 3. Wawancara menjadi efektif jika tujuan pewawancara jelas, yaitu untuk memberikan informasi, hiburan, bimbingan praktis, ataupun laporan. 4. Penyajian hasil wawancara sebenarnya bergantung pada pewawancara. Bisa berupa narasi, dialog, esai, deskripsi, dan sebagainya. Selanjutnya, 8 tips ampuh deskripsi diri saat wawancara. Pertama, ketahui detail tentang perusahaan. Langkah pertama dalam mendeskripsikan diri adalah mengenal audiens. Jadi, persiapkan wawancara dengan mencari tahu tentang detail perusahaan akan memberi gambaran tentang budaya kerja dalam perusahaan secara keseluruhan. Kedua, gunakan formula present, past, dan future. Menurut Temuscom, terdapat formula sederhana dan efektif untuk menyusun deskripsi diri, yaitu present, sekarang, past, masa lalu, dan future, masa depan. Ketiga, percaya diri. Kepercayaan diri sangat dibutuhkan dalam segala kondisi. Merasa gugup dan tak percaya diri, justru itu akan merugikan diri sendiri. Kemampuan yang seharusnya terlihat dan ditonjolkan melalui interaksi dan mendeskripsikan diri
akan tertutupi dengan rasa kegugupan. Anda harus percaya pada diri sendiri agar orang lain percaya untuk mempercayakan pekerjaan kepada Anda. Yang keempat, ceritakan keunggulan diri. Proses wawancara adalah peluang bagi kandidat dalam menunjukkan kelayakan untuk bekerja di perusahaan. Pastikan semua hal yang disebutkan dalam keunggulan diri tersebut adalah kemampuan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar sehingga dapat berkontribusi membangun perusahaan. Yang kelima, menjelaskan cara mengatasi kekurangan. Tentu saja semua manusia memiliki banyak sekali kekurangan, tetapi hal tersebut bukanlah hambatan bagi kandidat karyawan untuk mendapatkan pekerjaan. Alih-alih menerima dengan pasrah kekurangan diri yang ada, cobalah menjelaskan hal apa saja yang bisa dilakukan dalam mengatasi kekurangan. Yang keenam, berikan contoh real. Berikan beberapa contoh nyata dari pekerjaan sebelumnya dalam bentuk portofolio. Bila sebelumnya pernah bekerja, sertakan portofolio magang, kegiatan organisasi, atau sukarelawan. Ingatlah untuk selalu memilih sampel pekerjaan berkualitas daripada kuantitas. Selain itu, pastikan Anda tidak memasukkan atau mengikut sertakan informasi atau data perusahaan sebelumnya yang bersifat konfidensial. Yang ketujuh, tidak melebih-lebihkan. Tujuan deskripsi diri memang berguna agar tim resulter memahami bagaimana karakteristik kandidat karyawan. Namun, jangan coba-coba berbohong dan melebih-lebihkan sesuatu yang tidak Anda kuasai. Hal ini sangat merepotkan jika akhirnya diterima bekerja. Yang kedelapan, bersikap positif. Selalu gambarkan diri secara positif. Bahkan, ketika ditanya tentang kelemahan dan bagaimana Anda memahami kegagalan. Jangan pernah menjelek-jelekkan kondisi kerja di perusahaan sebelumnya. Jika hal pertama yang Anda sampaikan adalah betapa buruknya perusahaan dan manajemennya, itu adalah hal yang tidak disukai oleh resulter. Citra diri Anda malah menjadi negatif.